Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu sungai Darek dipotongin pakai kampak. Kurang keras, Bu. Batu sungai Darek dipotongin pakai kampak. Jemaahnya rame, jawab salamnya kurang kok. Yang kompak ya, Bu. Bu, yang keras ya. Ibu mau yang keras apa yang lembek? Batu Kalimaya sangat berharga. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Bu, bau. Ibu tahu nggak siapa orang yang paling pelit? Kata yang pojok, suami saya, Ustaz. Orang yang paling pelit itu orang yang kalau dia dengar nama Nabi disebut, dia nggak mau baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang paling, mau dibilang pelit, maka baca sholawat kepada beliau ketika nama Nabi kita dengar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri. Amin, Bu. Ibu kenapa ngantuk atau terkesima ngelihat saya? Pernah nonton saya di RCTI? Belum. RCTI, SCTV, TV One. Aku punya TV nggak sih di rumah? Semuanya belum. Antv dah, Antv. Belum juga TVRI. Emang saya cuma ada di TV rusak, Bu. Ibu puas, senang. Bu, bahagia nggak hari ini? Alhamdulillah. Ibu-ibu, saya doain mudah-mudahan duduk di majelis tambah berkah. Amin. Yang punya utang biar Allah bikin lupa orang yang menghutanginya. Itu yang paling penting, amin, banyak utang. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bareng-bareng Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita. Amin, amin, ya Rabbal. Hadratul Mukarramin, para alimil ulama, para asatiz wal asatizah, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat,
Wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Musholah Nurus Sa'adah Al-Mukarram Ustadz Haji Asma Edi. Asma Edi. Tulisannya Asma Edi soalnya. Mana beliau? Kita doakan panjang umur. Bapak Ketua RT kita Bapak M. Haryono. RT mana RT? Oh RT ini, Masya Allah. Beliau beberapa waktu yang lalu silaturahmi ke tempat saya. Satu kehormatan besar untuk saya, beliau bersama guru saya Ustaz Ahmad Suhanan hadir ke tempat saya beserta Ketua Panitia. Terima kasih atas undangan ini. Pak RT, Pak Ketua, Guru, saya doakan Pak RT panjang umur. Allah tambahin berkahnya, tambahin rezekinya, tambahin bininya. Ada Bu RT? Maaf Bu RT, bercanda Bu. Saya senang bercanda orang Bu RT. Maaf Bu RT, bercanda ya. Tapi biasanya kalau amin di majlis kabul Pak. Bapak Ketua RW kita, Bapak Mardani, Bapak Ustadz Tata Sasmita, Ketua Panitia. Luar biasa segenap panitia, terima kasih atas undangan ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara ini. Mudah-mudahan segenap panitia Allah tambahkan berkahnya. Ini luar biasa. Ini pot siapa, ntar pulangin lagi nih pot. Sukses buat panitia semuanya. Saya hari ini karena permintaan dari guru saya Ustadz Ahmad Suhanan, Ustadz Hadi Wijaya, saya nggak bisa nolak Bu. Hari ini saya harusnya ada acara bersama Pak Anies Baswedan. Karena guru saya minta saya duluan, saya sami'na wa ata'na. Saya nggak boleh nolak sebagai murid. Itu yang pertama. Yang kedua, acara bersama Pak Anies Baswedan memang saya nggak diundang di sana. Diundang ngapain ke Solo. Bapak Ustadz Adnan Hashim itu saya, dan saya yakin hadir di tempat ini orang-orang yang dimuliakan Allah. Mohon maaf lahir batin tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan namanya satu demi satu, namun insya Allah tidak mengurangi hormat, takzim dan mahabbah saya. Mobil khusus untuk kori kita ini Ananda siapa namanya? Fatih Rizki dan Fadil Zuhdi. Yang mana? Oh di dalam. Foto siapa sih? Bagusan mana mas aslinya Bu? Foto 15 tahun yang lalu Bu. Sekarang anak saya udah 2. Anak saya 2 dari istri pertama saya. Nanya bininya berapa? Kepo banget. Puji syukur kehadirat Allah pada ini malam, atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah dalam rangka memperingati manusia yang sangat agung, yang keagungannya diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Tapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Rasul. Insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la hawla
Subhanallah, Maha Suci Allah yang Maha Suci. Kita ini yang banyak kotorannya. Kita banyak kotorannya enggak, Bu? Zohiron wa batinan, lahir batin kita banyak kotorannya. Kalau zohir itu jasad kita, badan kita. Kalau mau diurut dari atas kepala sampai ujung kaki, ini kotoran semua. Bener nggak? Bener nggak? Ini di kepala kita ada kotoran nggak? Ada. Di rambut kita ada kotoran nggak? Ada. Namanya? Tombe. Tombe. Apalagi yang jarang keramas, bukan cuman ketombe, tumbila nempel di sini. Kecoa. Mata kita ada kotorannya nggak, Bu? Ada. Namanya? Ini kampung apa sih ini? Bengek. Hah? Kotoran mata bilangnya apa orang kampung sini? Belek. Ada yang nggak belekan di sini? Biar kata tuh perempuan cantik, putih, bersih, tetap kalau bangun tidur cakep. belek. Telinga kita ada kotorannya? Ya. Namanya? Oh, yang jauh conge saya buat. Makanya Bu, kalau kita ke warung-warung tuh Bu, ke Alfamart, ke Indomaret, ada cotton bud ya, untuk membersihkan kotoran telinga kita. Guru Suwana, kalau zaman dulu belum ada cotton bud, pakai apa? Bulu ayam, dikilik gitu ya. Apa lagi? Peniti, ya. Teman saya tuh Bu di Depok aja kalau nggak ada bulu ayam, nggak ada peniti, dia pakai ubin kembang Bu. Membongkar mesin. Somplak di ubin. Kotoran bukan itu? Ini aja. Kotoran bukan? Hidung kita ada kotoran? Namanya? Ada cowok ganteng, putih, bersih, upilnya kelihatan, enak nggak dilihatnya? Udah nggak enak banget ini. Ya. Ini kita nggak bisa dibahas kotoran. Bu, nyengir tapi mikir ya. Karena yang hari ini kita peringati kelahirannya manusia yang paling bersih, zohiron wa batinan. Lahir batinnya Rasulullah bersih. Makanya kita, ini saya mau tanya dulu, itu yang tadi kita sebutin tuh dari mulai ketombe sampai conge, ada nggak sama diri kita? Nempel nggak sama badan kita? Ngaku nggak kita kalau itu semua ada sama diri kita? Kalau kita udah ngaku kalau itu nempel sama badan kita, ya udah nggak usah sombong jadi orang. Gak usah ngerasa diri paling bersih. Ya. Ibu gak usah ngerasa paling cantik sendiri. Bener? Bapak juga gak usah ngerasa paling keren sendiri. Bener? Kita tuh kelihatan mulia, kelihatan cantik, kelihatan ganteng karena masih ada ruh dalam jasad kita. Kalau udah gak ada ruhnya, ini badan kita jadi bangke. Gak usah nunggu hitungan 2-3 hari, semalaman aja kita nggak ada ruh dalam jasad kita jadi bangke gitu, nggak ada harganya. Makanya kita nggak boleh sombong. Allah nggak pernah ngelihat hambanya dari pakaiannya. Bu, jangan sombong sama baju. Ya, Bu, baju jangan sombong. Udah belum lunas sombong lagi. Allah nggak pernah ngelihat dari pakaian kita, nggak pernah ngelihat dari harta, pangkat, jabatan, kedudukan kita, nggak pernah lihat itu. Yang Allah lihat yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu adalah hatinya,
dan amal perbuatan. Paham Bu? Jelas? Kalau sudah jelas, saya rasa sampai di sini saja tausiah saya. Intinya tausiah paham dan jelas ya. Buat apa ngomong sampai 2 jam ibu nggak paham, ibu nggak jelas. Sekarang ibu udah paham? Belum. Udah jelas? Ibu yang nggak jelas sekarang. Subhanallah, Maha Suci. Hari ini kita temanya apa Bu? Meneladani keindahan akhlak Rasulullah. Bu, saya pesan sama ibu-ibu, jaga akhlak kita depan anak-anak kita. Ya, karena dia niru bapak ibunya. Yang dia tiru bukan orang lain. Yang paling dekat sama dia tuh bapak ibunya, orang tuanya di rumah. Khususnya ibu, al-ummu madrasatul. Ibu itu pendidikan pertama di rumah. Bapak mencari duit di luar, benar gak Pak? Benar. Yang lebih sering ketemu anak-anak adalah ibu. Bapak tuh nyari duit di luar. Gak usah terlalu banyak nuntut sama suami karena dia parahnya udah puyeng mikirin kontrakan belum bayar, Panasan. angsuran motor belum lunas, debt collector 2 kali 3 balik. Udah puyeng dia. Makanya yang ngurusin anak-anak ibu di rumah, jagain anak-anak kita ya. Ya. Bapak di luar tuh ya Allah, peras keringat banting tulang, bener gak Pak? Pak, Bapak masih hidup Pak? Masih. Oh Bapak kalau ngaji emang serius Bu? Duduk sila, pala nunduk Bu. Kirain dengerin, pules dia. Kalau ibu-ibu mah kompak-kompak dia mah Bu. Dia 50 orang kayak 5.000 orang. Bukan cuman suara, seragam juga kompak-kompak, bener nggak? Hari Senin pakai putih semua, bener nggak? Hari Selasa pakai hijau. Itu kalau habis zuhur tuh guru, hari Selasa pakai hijau. Di gang tuh kalau saya lihat hijau-hijau berderet kayak ular keket. Ya Allah, coba itu bapak tuh. Sholat subuh kokohnya putih, sholat zuhur putih lagi, sholat asar emang itu doang, ada lagi. Bapak tuh di luar tuh suami peras keringet banting tulang. Ada seorang suami nyari duit sampai pala jadi kaki jadi kepala, bener nggak Pak? Bener. Pertanyaan itu kerja apaan Pak? Pala jadi kaki. Main sirkus kali ya. Ada seorang suami nyari duit sampai bersimbah darah. Begal kali ya lakinya. Tinju. Makanya ibu paling gampang masuk surga. Benar. Yang pertama saya mau pesan sama ibu-ibu, jagain anak-anak kita. Sekarang berat Bu ngedidik anak, nggak kayak zaman kita dulu. Pendidikan dulu kita ini kalau bapak kita duduk di atas, kita mesti duduk di bawah. Kita nggak berani tuh kalau bapak kita duduk di bawah, kita duduk di atas nggak berani. Bener nggak? Iya. Kalau orang tua kita lagi ngomelin kita ini, lagi ngasih tahu, kita nggak berani natap wajahnya tuh, nggak berani nunduk. Segen, bukan takut, segen. Ya, wibawa orang tua kita itu kita jaga, segen gitu. Kalau takut tuh ada bapak nggak berani, nggak ada bapak, nah itu takut namanya. Tapi kalau segen, ada maupun nggak ada tetap patuh sama orang tua, itu segen. Begitupun sama guru, jangan takut sama guru mah, kudu segen. Iya, benar nggak? Tuh, ini kampung berkah nih, banyak majelis taklimnya. Alhamdulillah. Itu Bu, sudah banyak tindak kriminal terjadi di masyarakat kita yang dulunya dilakukan oleh anak-anak orang-orang tua, sekarang dilakukan banyak oleh anak-anak di bawah umur. Prihatin gitu. Makanya yang mesti kita contoh saat ini udah nggak ada lain dari dulu, guru-guru kita ngajarin contoh akhlak Nabi Muhammad.
Kalau bapaknya rajin sholat, ibunya rajin sholat, maka anak-anak bakal rajin. Betul itu? Kalau bapaknya rajin ngaji, ibunya rajin ngaji, maka anak-anak bakal rajin. Tapi kalau bapaknya rajin pegang handphone, ibu rajin pegang handphone, maka anak-anak bakal rajin pegang. Apa jadi melototin saya, Ibu? Bener nggak? Iya. Bapaknya rajin ke musola, nenteng anaknya. Ya Allah, surga dunia. Yang paling nikmat ketika di sepertiga malam, ibu bangunin bapak, bangunin suami. Di sepertiga malam, tengah malam tuh, ibu bangunin, suami bangunin. Sepertiga malam, siapa yang dibangunin? Suami. Bangunin suami. Bangunin doang. Suami bangunin, Bu. Suami bangunin. Pakai nanya yang bangunin apa? Suami bangunin sholat tahajud. Ya Allah, suami jadi imam, ibu jadi makmum. Indah, anak-anak sampai pada ikut sholat tahajud. Itu dikatakan baiti jannati, rumahku adalah indah. Udah pokoknya itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Nggak usah terlalu jauh, nggak usah. Jagain anak-anak kita tuh tentang sholat yang 5 waktu tuh. Nah kalau bapak ibunya belang belentong sholat tuh gimana anaknya mau rajin sholat? Tahu nggak belang belentong? Kadang dikerjain, kadang subuh kesiangan, zuhur asar maghrib isya itu mah bukan belang belentong, los nggak dikerjain semua. Ya Allah, makanya al-ummu madrasatul, ibu pendidikan pertama di rumah buat anak-anak kita. Pertanyaannya, apa yang bisa diambil dari seorang istri, dari seorang perempuan, dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Satu, ibu mesti contoh akhlak istri-istri Nabi. Istri Nabi itu ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah, ada Siti Markona. Contoh akhlak istri-istri Nabi itu Bu Siti Khadijah, Siti Aisyah, akhlaknya luar biasa. Itu perempuan-perempuan yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatannya kepada suaminya, karena kepatuhannya kepada suaminya. Istri Nabi itu Bu, kalau Rasulullah mau keluar rumah tuh, Rasulullah mau keluar rumah, istri Nabi dandan yang cantik, yang rapi, yang wangi kayak ibu sekarang nih. Ini kan cantik-cantik nih, wangi-wangi nih. Ini kalau di rumah cantik wangi begini nggak Pak? Enggak. Agak. Mimble. Pak, jujur Pak, di rumah cantik begini nggak? Enggak. Enggak. Hawaii. Itu Bu, ketika Rasulullah mau keluar rumah, istri Nabi itu cantiknya di dalam, wanginya di dalam. Kalaupun dia di luar cantik, di dalam harus lebih cantik, di dalam rumah harus lebih wangi. Ketika Nabi mau keluar rumah, dia dandan yang cantik, yang rapih, yang wangi. Ngelepas kepergian Rasul, cium tangan sama Nabi. Boleh nggak cium tangan bolak-balik sama suami? Boleh. 18 kali ibu cium tangan bolak-balik, tangan suami nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau ibu nyium tangan bolak-balik tangan suami orang. Ibu kalau mau keluar rumah cium tangan nggak sama suami? Enggak.
Kapan ibu terakhir cium tangan suami? Kalau dikasih duit. Lebaran. Coba. Kalau lebaran kayak yang iya banget itu cium tangan suami sampai nangis pak, sampai ingus pada nonton. Maafin saya bang, selama ini saya banyak salah. Maaf bang, ntar aja sebulan habis melotot lagi aja. Bu, Biasa permainan. cium tangan suami Iklan lah. pahalanya gede. Benar. Ibu-ibu tuh paling gampang dapat pahala ketimbang suami. Yang udah pernah berangkat umroh angkat tangan atau haji? Satu, dua. Nah, saya mau tanya. Yang pengen berangkat umroh atau haji angkat tangan. Ini majelis maulid, mudah-mudahan jadi doa. Yang pengen berangkat umroh atau haji angkat tangan. Pengen berangkat umroh? Pengen berangkat haji? Udah daftar belum? Jangan ngomong. Daftar dulu, daftar. Mau satu hanan tuh baru berangkat. Daftar belum, udah mau berangkat dulu. Berangkat masa minggu. Masa induk. Berangkat masalah induk. Saya ngeliat jam doang pak. Terus ini terus. Pagi. Ambil GoPay lagi ya. Nah, tenang. Ketua panitia udah pucat tuh. Saya dipesan sama guru saya Ustadz Hadi Wijaya. Ustadz, antum kalau ceramah kemana-mana saya pesan, jangan pernah antum ceramah makan amplop gitu. Nasi. Amplop kertas dimakan. Saya ceramah kemana-mana sampai kemarin dari Pekanbaru saya nggak makan amplop. Gimana sih? Makan nasi pokoknya. Isinya juga saya nggak pikirin. Karena isi amplop yang mikirin panitia bukan saya. Ada yang live, ini live nih, biar viral sekali ya. Kalau ada seorang dai penceramah, mau dia ustadz, kiai, habib, minta dibayar, hukumnya dosa. Udah diwakilin sama dia. Ntar amplop bagi dua sama saya bu ya. Lemes banget ya perempuan sini ya. Bu, cium tangan suami pahalanya gede. Nanti kalau ibu berangkat umroh atau haji itu di Mekah ada Ka'bah. Di Ka'bah ada batu dari surga namanya batu Hajar. Hajar artinya batu, aswad artinya. Dulu batu itu konon katanya warnanya putih. Warnanya putih dulu. Waktu baru datang dari surga tuh, itu juga katanya saya. Katanya batu dulu warnanya putih. Saking banyak dosa manusia, batu itu jadi hitam. Tuh, makanya orang berangkat haji, umroh berebut pengen nyium hajar. Rezeki-rezekian, belum tentu juga orang yang kesono bisa nyium hajar aswad. Rezeki-rezekian. Makanya doanya ada tuh, ntar diajarin mau Ustadz Suhanan mau guru-guru kita di sini. Doa biar bisa nyium hajar. Tapi lihat seorang istri. Kalau ada seorang perempuan, seorang istri mencium suaminya karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, maka seorang istri ketika dia mencium suaminya dapat pahala seperti mencium hajar aswad. Luar biasa. Makanya ibu ntar pulang mulu dan ada suami lagi celentang, ini dia hajar aswad. Celepot. Apalagi yang lakinya hitam berasa buat hajar aswadnya. Jadi istri yang soleh. Siapa istri yang soleha? Satu, cirinya istri soleha. Ketika seorang suami memandang kepada istrinya, ciri istri soleha, maka istri yang soleha pandai membahagiakan suami. Jadi kalau kita ngeliat bini kita bahagia, itu ciri istri soleha apa? Pertanyaannya, suami ibu bahagia nggak ngeliat ibu?
nanya sini pasti nggak jujur. Saya mau nanya bapak-bapak, Pak, Woi. Pak, Woi. jawab yang jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak bahagia nggak ngelihat bininya? Bahagia. Bahagia. Enak yang mana tadi itu? Bahagia. Oh enggak bahagia diceraiin. Apa yang jawab enak tadi itu? Bu, dengerin tuh jeritan hati seorang suami. Itu kenapa bisa enak begitu, Pak? Kantongnya nggak ada. Bagaimana nggak enak, Pak Ustaz? Polusnya Saya pulang kerja dari tipis. mana-mana, hujan kehujanan, panas kepanasan. Pulang kerja, istri saya pora-pora aja, Pak Ustaz. Tiduran aja, saya capek pulang kerja, Pak Ustaz. Ngembrek kayak toko basah, Pak Ustaz. Kata sakit makannya banyak, Pak. Dikata mati ada napasnya. Ada bini pulang kerja, suami pulang kerja, bini pora-pora main handphone aja. Ada nggak bini yang begitu, Pak? Ada. Ada nggak bini yang begitu? Kalau ada tuker tambah, Pak. Bawa sepeda. Betah nggak Pak punya bini begitu, Pak? Nah, Betah nggak? Ini kan kalau ngeliat begini enak nih, cantik, wangi. Ya Allah, tiap hari begini sama suami ya Bu ya. Benar, gimana suami mau betah? Suami pulang kerja, ibu pulang pakai baju kebangsaan dapur. Tahu nggak baju kebangsaan dapur apaan? Daster yang udah buluk banget keteknya. Aku Bang. Sekali-kali Bu yang rapi, yang cantik, yang wangi supaya suami betah. Pertanyaannya, kenapa ada suami lebih betah di empang ketimbang di rumah? Kenapa suami lebih betah di empang ketimbang? Berarti dia lebih nyaman ada di empang ketimbang ada di. Kenapa? Namanya juga kalau di empang mancing. Yang kata berenang siapa? Yo Allah, nggak betah Pak Ustadz, saya kadang-kadang sampai nginep saya di empang. Makanya Bu, saya suka ajarin bini saya itu Bu, Mama pakai nyaut iya, saya ngomong sama bini saya. Saya ngomong sama bini saya, Mama, kita kayak berasa laki bini Bu gitu. Saya bilang, Mama kalau keluar rumah wajib tutup aurat karena kamu adalah tanggung jawab saya. Kita khalifah Pak dalam rumah tangga. Kalau bini kita nggak sholat, yang ditanya siapa? Suaminya, bukan Pak RT yang ditanya. Suaminya yang ditanya, kenapa istrimu nggak sholat? Anak-anak nih nggak sholat, yang ditanya siapa? Bapaknya dulu yang ditanya. Karena dia khalifah dalam rumah tangga. Makanya berat Bu jadi suami, jangan sembarangan. Berat. Dia nyari duit nih buat anak bini bisa makan, tapi dari cara yang diharamkan Allah masuk neraka suami. Padahal buat ibu bisa makan, anak bini bisa makan, tapi dia dapat dari cara yang diharamkan Allah masuk neraka tuh suami. Berat Bu. Makanya surga seorang istri ada di bawah telapak kaki. Jawab 3 orang. Benar. Surga seorang istri ada di bawah telapak kaki. Kata yang pojok, suami yang model gimana dulu Pak Ustaz? Saya bilang sama bini saya, kalau di luar rumah mesti wajib tutup aurat. Ibu yang mengumbar aurat, suami yang dapat dosa. Tuh, mikir Bu makanya dari sekarang. Tapi kalau mama ada di dalam kamar, buka-bukaan aja. Saya suka ajarin bini saya supaya kita para suami betah. Iya, kita kalau udah pulang ke rumah ngeliat bini cengar, tahu cengar nggak? Jangan punya bini semblek begitu. Asal ketemu laki mukanya ditekuk 18. Nggak betah Bu. Kalau mau tidur di atas ranjang suka saya ajarin bini saya, Mama kalau mau tidur juga nggak usah pakai daster mulu, pakai tank top sih. Benar. Ibu punya tank top nggak di rumah?
Kalau nggak punya pakai tali rapia ikat. Bener Pak, saya gemes Pak sama bini-bini sekarang. Dia lebih cantik di luar ketimbang di dalam. Iya, bikin suami supaya betah. Nih contoh akhlak istri-istri Nabi. Kalau mau tidur juga ibu harus wangi, jangan cuman kondangan wangi, arisan wangi, pengajian wangi. Jangan mau tidur sama suami bau apek. April, sekarang guru ini lagi musim panas ya. Kalau musim panas banyak nyamuk, bener nggak? Habis tuh digorehin autan badannya. Sampai ke muka-muka Pak digorehin tuh autan. Akhirnya suaminya nyium, dijilat pahit, jilat pahit. Tarik kali. Kata suaminya, mama ini apaan sih mah pahit-pahit begini mah? Kata bininya, mama pakai autan Pak, biar mama nggak digigit nyamuk, biar nyamuknya mati. Akhirnya yang mati bukan nyamuk, lakinya yang mati. Naudzubillahimin. Leher gore mason, kaki bau minyak tawon. Kata lakinya, mama lu buat mayat. Betah nggak Pak? Betah nggak? Tuh. Makanya ntar pulang mulu dan udah pada beli tank top tar besok. Supaya suami betah. Ciri istri soleha pandai membahagiakan suaminya. Jangan kita senyum sama laki orang, tapi sama laki sendiri kita nggak mau senyum. Jangan kita membahagiakan orang lain, sama suami sendiri kita nggak mau bahagiakan. Itu namanya terbalik. Maka mudah-mudahan habis acara Maulid Nabi ini semua ibu-ibu jadi istri yang solehah semua. Ini kan udah ada cirinya nih. Ini calon-calon penghuni surga semua. Ya Robbal. Ada cirinya, soal mukanya kelihatan semua tuh, mukanya kelihatan. Ya kalau nggak kelihatan, Salatullah salamullah ala taha tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah Emang kalau tim hadroh nggak mama, nggak anak muda, nyamber aja kalau orang baca selawat. Nah, antum istirahat aja ya. Ini udah dibayar belum nih? Hah? Udah belum? Kalau belum mau dimintain nih. Antum istirahat aja ya. Ngaji-ngaji yuk kita, karena ngaji perintah Nabi bu. Kan ngaji akhirannya Allah. Udah salah kenceng lagi. Konsentrasi. Ibu nggak konsen ngeliat saya. Awas bu, banyak istighfar ngeliat saya bu. Ngaji-ngaji yuk kita, karena ngaji perintah. Siapa yang nggak mau, ntar matinya jadi memedi. Apaan memedi? Kuntil biang. Ibu ngaji tiap hari apa? Hah? Tiap hari. Oh, berkah ibu semua ya. Cuman saya pesan sama ibu-ibu,
ngaji bagus buat istri, tapi harus ada perubahan. Yang tadinya sholatnya belang-belentong, ngaji ke majelis taklim jadi sholat ke waktu nggak pernah ditinggal. Yang tadinya nggak ikut ke majelis taklim, suami dipelototin mulu sama dia. Ada nggak yang suka pelotot sama suami? Itu laki apa maling bu dipelototin? Tapi begitu dia hadir ke majelis taklim, gabung ikut ke pengajian ibu-ibu, akhlaknya makin bagus sama suami. Alhamdulillah. Jadi ibu tiap hari ngaji. Oh bapak tiap malam apa? Tiap malam? Tiap malam Senin? Tiap malam Jumat? Ustaz Suhanan tiap malam apa guru? Tiap malam. Wah, ini kampung berkah bu. Kata Al-Imam Al-Ghazali mengatakan majelis taklim itu seperti jantung pada manusia. Manusia tuh kalau jantungnya masih berdetak tuh, itu masih hidup manusia. Tapi kalau jantungnya manusia udah berhenti, sudah dipastikan pasti manusia itu sudah mati. Seperti itulah majelis taklim dalam lingkungan, seperti jantung pada manusia. Makanya kalau masih ada majelis taklimnya, lingkungan tuh hidup. Mudah-mudahan majelis-majelis taklim di kampung kita mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah. Salat yuk kita agar hidup kita selamat. Agar hidup apa? Siapa yang pengen selamat dunia, bahagia di akhirat, maka kerjain. Islam masih simpel sebetulnya. Siapa yang pengen bahagia dunia, selamat akhirat, jalankan arkanul Islam, jalankan arkanul iman. Apa yang diperintahkan Allah kerjain, apa yang dilarang oleh Allah tinggalin. Niscaya kalau dia istiqomah sampai akhir hayatnya pasti masuk surga. Tuh. Nah sekarang saya mau tanya, perkara urusan sholat, musolah Nurus Sa'adah yang ajan subuh aki-aki anak muda. Hati-hati. Hati-hati. Nggak kompak nih, nggak kompak nih. Ferdi. Di sini hati-hati. Hati-hati. Dari mana nih? Hati-hati. Jawab yang jujur. Di musolah Nurus Sa'adah yang ajan subuh aki-aki anak muda. Hati-hati. Nenek. Nenek. Saya yakin DKM, tuan-tuan guru yang ada di lingkungan, panitia semuanya bikin acara Maulid Nabi bukan cuman sekedar acara seremoni belaka, tapi ada visi dan misi dakwah di dalamnya. Bu, lihat sini bu, kayak ngeliatin kan gue lagi ceramah ini bu. Iklan. Aku pulang nih. Sampai mana tadi? Nih, musolah Nurus Sa'adah, panitia, DKM, guru-guru bikin acara peringatan Maulid Nabi, ada visi dan misi dakwah di dalamnya. Diharapkan nanti setelah acara Maulid Nabi yang ajan subuh di musolah Nurus Sa'adah anak-anak muda. Amin nggak bagus? Kalau yang bangunin tidur ketika mau masuk sholat subuh sebelum baca apa, tahrim apa tahrim dulu? Hah? Tahrim. Kan ada baca doa bangun. Nih, yang bangunin tidur anak muda. Di musola Nurus Sa'adah. Yang bangunin tidur Muda. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau yang bangunin tidur model begitu kita bangun gak, Bu? Bangun. Bangun gak? Bangun. Yang ajan subuh anak-anak muda. Kalau ajan subuh biasanya ada as-sholatu khairum. Yang ajan subuh anak muda. Yang ajan subuh di musola. Ya sabar, Bu. Ini kampung apa sih gak sabaran banget gitu. Mikir. As-salatu khairum minan naum. Kalau as-salatu khairum minan naum, naumnya pendek, Pak, digentak. Lebih baik salat daripada tidur. Biar yang tidur Bangun. jangan kayak di kampung saya, udah yang aja aki-aki naumnya panjang. Tu khairum minan Tek. Kata Pak RT, ini sapi siapa yang lepas? Kasihan nggak orang tua kita? Kasihan nggak orang tua kita? Anak-anak muda, anak-anak muda, mana anak-anak mudanya? Anak-anak muda, ntar abis maulid subuh yang ajan di musola Nur Saada, anak-anak muda siap? Ya. Siap? Takbir. Takbirnya kencang, kita lihat ntar ajan subuh. Ayo lo. Kalau masih aki-aki juga berarti kagak ngepek ini acara. Insya Salat yuk kita, agar hidup kita selamat. Siapa yang gak mau ntar matinya lompat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, yang terakhir, karena saya masih ada acara lagi, Bu. Saya mau izin sama ibu-ibu, saya mesti nguber acara ya. Ada acara di Ciputat malam ini, setengah jam kurang lebih saya ke sana. Besok pagi saya mesti di Pinang Ranti, kuliah subuh di Jakarta Timur ya. Timur, zuhur saya mesti sampai di bandara karena harus ke Malaysia, ada undangan sunatan Upin Ipin. Ini musola kita, kalau bukan kita siapa lagi yang mengisi? Ya, jangan biarkan musola kita kosong. Ya, makanya diawali dari orang tuanya, bapaknya jangan biarkan anaknya nggak sholat berjamaah di musola. Kalau ada anak yang sholat di rumah, omelin bapak ibunya, berangkat ke musola. Jangan cuma bisa ngomel doang bapaknya, tapi ajak, tuntun, ajak anaknya, ayo sholat berjamaah sama bapak musola, begitu. Karena seorang suami khalifah dalam rumah tangga. Kalau ibu nggak mesti ke musola, di rumah ya. Kalau bisa menjaga kehormatan dirinya silahkan ke masjid, ke musola. Tapi kalau dirasa banyak fitnah nggak usah, di rumah aja. Ikutin amalan orang-orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu asal habis maghrib baca 3 surah, paling dikit 2. Kalau dulu saya 3, habis maghrib nggak megang handphone, nggak nonton TV, baca Yasin, Al-Waqiah, Al-Muluk, dia baca 3 surah itu. Ada yang mau apa tisu saya? Surah Yasin, Al-Waqiah, Al-Muluk, itu 3 surah kalau kita baca dari habis maghrib pas selesai waktu isya. Habis maghrib tuh ya,
Bu, di sini udah banyak majelis taklim, anak-anak kita jangan dibiarkan keleweran kemana-mana. Karena berapa banyak bapaknya rajin ke musola, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya nggak pernah sholat berjamaah, anaknya nggak pernah sembahyang, anaknya nggak bisa ngaji. Naudzubillahi min. Jangan sampai, jangan biarkan itu. Karena ketika ibu jadi jenazah, sudah berada di alam barzah, sudah berada di alam kubur, ibu punya anak 3, yang jago bahasa Inggris, yang satu jago komputer, yang satu jago baca Quran. Siapa yang kita butuhkan ketika kita sudah berada di alam kubur? Yang bisa baca. Masukin anak-anak kita ke majelis-majelis taklim. Bagaimana mungkin anak kita bakal cinta sama nabinya kalau dia nggak kenal siapa sosok Nabi Muhammad SAW? Tak kenal maka tak cinta dulu bu, baru sayang. Men sayang baik. Tak kenal maka bagaimana mungkin anak-anak kita bakal cinta sama nabinya kalau dia nggak kenal? Di mana dia bisa kenal siapa sosok nabinya? Anak-anak kita bakal kenal nabinya di pondok-pondok pesantren. Anak-anak kita bakal kenal siapa nabinya di majelis-majelis taklim. Nanti dikenalkan oleh gurunya keindahan, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Kita nggak bakal cukup. Kalau yang paling utama bagi anak orang tua adalah menjaga anak keturunan kita. Ya Bu, masukin anak-anak kita ke pondok pesantren, masukin anak-anak kita ke majelis-majelis taklim. Kalau ibu les bahasa Inggris anaknya berapa? Sebulan? 200 sampai 300 ribu. Ya. Ada nggak les bahasa Inggris bayar 15 ribu? Nggak ada. 200 sampai 300. Les komputer berapa sebulan? Les komputer 300 sama 200 sampai 300 ribu. Ada yang 50 ribu bu les komputer. Cuman duduknya pakai jengkok di bawah. Sekarang saya mau tanya, kalau les bahasa Inggris juga 200 sampai 300 ribu, les komputer 200 sampai 300 ribu, les ngaji anak ibu berapa sebulan? Saya tanya sekali lagi, les ngaji berapa sebulan anaknya? 20 ribu nunggak 12 bulan kan? Pantas Ustadz di kampung kurus-kurus. Padahal Bu, yang ngajarin anak kita dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk dia menjadi anak yang soleh dan solehah, untuk dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, guru ngajinya. Ketika berada di alam kubur yang ternyata bukan what is your name, bukan komputernya, bukan bahasa Mandarinnya, tapi bacaan Al-Quran dan ibadah kepada Allah. Makanya kita mulai sekarang besok nih guru-guru ngaji kita di kampung-kampung pakai UMR. UMR Jakarta berapa sekarang Pak? Pak? 3 juta. Berapa budek Pak? 5 juta. UMR Jakarta berapa sekarang? 4,5. Hah? 4,8. Hampir 5 juta. UMR Jakarta 5 juta Bu. UMR Jakarta 5 juta. Setuju nggak kalau guru ngaji kita di kampung kita naikin gaji jadi UMR 5 juta? Setuju nggak? Nggak ada yang jawab Pak. Bu, yang ngajarin anak ibu ngaji alif lempeng, bak bengkok, wow ngerengket, alif fathah, alif kasroh, alif domau dibaca. Yang ngajarin ba fatah ba, ta fatah ta, lam domah lu, mim fatah ma, itu guru ngajinya Bu. Guru ngaji ketika dia bisa baca Quran, ibu ada di alam barzah nungguin pahala bacaan Quran anak-anak ibu. Dari siapa dia bisa? Apakah dari guru bahasa Inggrisnya? Apakah dari guru komputernya? Dari guru ngaji. Makanya rawatin guru-guru kita yang ada di kampung. Selama dia masih ada, kampung berkah. Insya Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Ini saja yang saya sampaikan Bu, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kalau ada kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil. Kalau ada kesalahan itu murni karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya minta maaf, minta izin, minta ridho, minta ikhlasnya. Wabil khusus kepada para tuan guru yang ada di dalam, saya mohon maaf nggak nyampe selesai dalam pada tempat ini karena harus ke Ciputat. Saya beristighfar mohon ampun kepada Allah, seraya berdoa mudah-mudahan ntar pulang dari tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa kita. Ya Rabbal. Ibu redo sama saya? Ibu ikhlas? Maafin kesalahan saya? Terima kasih. Ibu-ibu yang masih penasaran sama ceramah saya, besok nonton saya di TV One ya. Besok. Jam yang berapa? RCTI nggak ada. Jam berapa? Hanya di TV One besok ya. Jam berapa? Jam berapa? Iya, jam berapa? Pas di rumah ibu-ibu mati lampu. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.